Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Miftah Maulana, kuliah di Institut Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Terapan Sains. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OSI, Open System Interconnection. Ya, jadi di sini saya akan jelaskan apa itu OSI. Yang pertama, OSI itu adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Dari standar itulah seluruh alat komunikasi dapat saling berhubungan atau berkomunikasi melalui jaringan. Nah, di sini ada OSI itu dibagi menjadi 7 layar. Yang pertama itu application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh adalah physical layer. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa fungsi dari layer-layer tersebut. Nah, physical layer. Nah, physical layer ini merupakan lapisan terbawah dalam model referensi OSI. Nah, jadi physical layer ini berkaitan erat dengan urusan signal dan posisinya paling dekat dengan hardware perangkat. Nah, tugas utamanya itu untuk mentransmisikan data digital yang berasal physical layer sumber ke server tujuan menggunakan komunikasi jaringan sebagai medianya. Nah, yang fungsinya itu yang pertama adalah mendefinisikan media transmisi jaringan, kemudian mendefinisikan metode persinyalan, kemudian sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, lalu mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Ya, contoh dari device-nya yaitu seperti repeater, multiplexer, ada hubs, ada TDR, ada oscilloscope, ada amplifier. Nah, yang kedua yaitu ada data link layer. Lapisan layer kedua ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan saat proses transmisi dan membungkus bit dalam wujud data frame. Data link layer pula lah yang bertanggung jawab mengelola skema alamat fisik pada sebuah jaringan. Jadi layer ini cukup kompleks, terlihat dari komposisinya terbagi menjadi 2 layer, yakni ada logical layer link, layer logic link control atau LLC, dan media access control, MAC biasanya disebutnya. Fungsi dari data link layer ini yaitu mengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, lalu mengalamatkan perangkat keras, lalu menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Nah, contoh dari device-nya itu ada bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, terus ada advanced cable tester. Nah, lalu yang ketiga network layer, yaitu merupakan lapisan ketiga yang berfungsi sebagai media untuk menetapkan jalur mana yang hendak digunakan dalam proses transfer data antar komputer di suatu jaringan. Nah, biasanya mengoperasikan router untuk melakukan pemindahan data antar komputer yang saling terhubung. Selain menyimpan alamat IP, layer network juga akan mengolah pemetaan alamat logikal dan fisik melalui address resolution protocol atau lebih disingkat ARP. Nah, fungsi lain dari network layer itu adalah membuat header pada paket-paket data, terus dan melakukan proses routing. Nah, contoh dari device-nya yaitu ada router, ada frame relay device, ada ATM switch, terus ada advanced cable tester. Lalu yang keempat ada transport layer. Layer keempat dalam OSI ini memiliki kuasa untuk mengirim pesan di dalam jaringan dengan melibatkan 2 host atau lebih.
Nah, transport layer nantinya juga memecah dan menggabungkan kembali pesan terkait, sekaligus mengontrol jalur koneksi pada saat transmisi. Untuk mengakomodir kebutuhan ini, transport layer menyediakan layanan multiduplexing serta demultiduplexing. Nah, fungsi dari transport layer ini yaitu memecah data ke dalam paket-paket data, lalu mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Nah, contoh dari device-nya yaitu adalah gateway, advanced cable tester, dan router. Nah, yang kelima adalah session layer. Nah, pada layer kelima pada OSI ini memiliki kendali untuk mengatur sesi dialog koneksi. Ranah tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pemutusan koneksi yang terjadi antar komputer. Saat berada dalam session layer, transfer data akan sedikit mengalami delay pada kualitasnya. Namun hal tersebut merupakan proses untuk menjaga mutu atas fungsi transportnya. Nah, fungsinya yaitu bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session-session antar layer di atasnya. Lalu kontrol dialog antar peralatan atau node. Koordinasi antar sistem-sistem dan menentukan tipe komunikasinya seperti simplex, half duplex, lalu full duplex. Selanjutnya menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. Nah, contoh dari device-nya adalah NetBIOS, Namepipes, BIOSlot, dan RPC. Yang keenam, presentation layer. Layer keenam dalam OSI ini memiliki fungsi menerjemahkan syntax dalam suatu host jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Presentation layer memikul tanggung jawab besar dalam proses pengkonversian dan pemformatan dalam suatu transfer data. Tapi saat ini juga kerap ditugaskan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data proses transmisi. Protokol pada layer presentation. Nah, berikut ini adalah beberapa protokolnya. Yang pertama, redirect top software, virtual network computing, dan remove desktop protokol. Ya, contoh data yang ditersebutnya misalnya file format gambar seperti JPG, GIF, PNG, dan sebagainya. Nah, file tersebut itu dikonversi format teks ASCII untuk dokumen .gif dan JPG untuk gambar. Nah, yang ketujuh adalah application layer. Lapisan teratas OSI ini memiliki fungsi sebagai penyedia interface dengan mempertimbangkan protokol jaringan dan aplikasi pada perangkat. Aplikasi layer dianggap sebagai layer paling cerdas lantaran terdapat gateway pada lapisan ini. Application layer juga menjadi penghubung antar aplikasi yang tengah berjalan dengan research network. Nah, fungsi dari application layer yaitu yang pertama menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, lalu mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan, protokol pada layer application. Nah, ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer ini yaitu seperti HTTP, SMTP, dan NFS. Itu beberapa penjelasan dari fungsi dan dari beberapa layer tersebut. Nah, lalu cara kerja dari layer OSI ini bagaimana? Yaitu yang pertama, application layer mengirim data email melalui protokol SMTP ke komputer tujuan, kemudian diproses pada layer berikutnya. Dan yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan atau ASCII. Nah, yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Lalu yang keempat, transport layer
mengirim, memecah data, dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Lalu yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Lalu yang keenam, data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Dan yang ketujuh, lalu di physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, kemudian pada transport penerima, alur proses pengiriman data menjadi terbalik dari physical layer ke application layer di komputer penerima. Nah, sekian dari penjelasan OSI atau Open System Interconnection. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.